bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu ujar Nabi bulan yang dilaporkan, yang diangkat pada bulan itu seluruh amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal kita selama setahun dari Sya'ban ke Sya'ban itu buku catatan amal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, itu bulan yang dilaporkan pada bulan itu seluruh amal manusia dari Sya'ban ke Sya'ban yang berikutnya atau Sya'ban yang telah lalu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pelaporan amal kita kepada Allah oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk itu, ada beberapa macam jenis pelaporan amal oleh malaikat kepada Allah. Ada yang disebut dengan Ar-Rab'ul Hawli, laporan tahunan. Laporan tahunan itu terjadi pada bulan Sya'ban ini. Jadi apa yang telah kita kerjakan selama setahun yang lalu itu semua ada dalam catatan itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, melainkan tercatat semua di situ. Amal perbuatan kita yang wajib, amal perbuatan kita yang sunat, amal perbuatan kita yang makruh, amal perbuatan kita yang haram, amal perbuatan kita yang mubah, semua ada tercatat dalam buku malaikat itu dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban ini. Nah, itu disebut adalah Ar-Rab'ul Hawli, laporan tahunan. Nah, kemudian ada pula laporan itu sifatnya Ar-Rab'ul Usbu'i, laporan mingguan. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk melaporkan amal ibadah, amal perbuatan kita per minggu. Nah, kemudian ada lagi jenisnya Ar-Rab'ul Yaumi, laporan per hari. Setiap hari ada pula malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaporkan amal kita kepada Allah. Itu namanya Ar-Rab'ul Yaumiyyu. Nah, ada lagi jenis pelaporan itu Ar-Rab'ul Fawri, pelaporan yang segera. Ada amal-amal kita yang begitu kita amalkan segera malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada pelaporan segera, ada laporan amal yang per hari, ada laporan amal yang per minggu, ada laporan amal per tahun oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang pertama itu disebut Ar-Rab'ul Fawri, laporan segera. Begitu kita mengamalkan itu amalan, kadang menunggu pagi petang, apalagi minggu, apalagi tahun, langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Ujar Nabi kita, 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus 1 kali salam
turfa'u lahunna abwabus sama, dibukakan untuk 4 rakaat itu pintu-pintu langit. Nah, hanya ini satu amalan, hanya satu amalan ini yang begitu kita mengamalkan langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus tanpa ada salam di tengahnya, artinya kada dua-dua. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud ini adalah qabliyah zuhur. Nah, qabliyah zuhur itu boleh 2, boleh 4, yang 4 itu boleh juga 2-2. Tapi yang langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus. Jadi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat salam, nah itu kadang menunggu sore, kadang menunggu pagi, langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ibadah yang luar biasa, yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan salat 4 rakaat qabliyah zuhur sekaligus. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama-ulama kita dalam banyak kitab berpesan hendaknya janganlah ditinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus, 4 rakaat sebelum zuhur, karena itu adalah amaliyah kita yang langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, ar-raf'ul yaumi, pelaporan amal per hari. Nah, ini per hari malaikat melaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalik, yang demikian itu fi waqti subhi wal asar, pada waktu subuh dan asar. Waktu subuh dan asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Jadi pada waktu kita sembahyang asar itu ada malaikat yang naik melaporkan kepada Allah amal yang kita lakukan mulai subuh sampai asar. Nah, di saat kita sembahyang subuh itu ada lagi malaikat yang naik ke hadirat Allah melaporkan amal-amal kita yang dilakukan mulai asar sampai subuh. Nah, ini disebut namanya ar-raf'ul yaumi, laporan malaikat, laporan harian. Amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sembahyang asar, sembahyang subuh itu disebut as-salatul masyhudah, sembahyang yang disaksikan oleh malaikat. Karena pada waktu kita sembahyang asar itu malaikat yang bertugas akan naik, dan malaikat selanjutnya akan turun bertemu pada sembahyang asar. Demikian pula pada sembahyang subuh itu ada 2 kelompok malaikat yang bertemu. Ada malaikat yang hendak naik membawa amal kita, ada malaikat yang turun untuk menghitung amal kita. Jadi pada sembahyang itu mereka berjumpa. Nah, makanya disebut sembahyang subuh, sembahyang asar itu as-salatul masyhudah, sembahyang yang disaksikan oleh banyak malaikat-malaikat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, ar-raf'ul usbu'i, ini laporan mingguan. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat amal kita selama seminggu dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzalik fi yaumil itsnain wa yaumil khamis, dan itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin itu malaikat naik kepada Allah membawa laporan kita, amal kita mulai hari Kamis. Nah, hari Kamis naik lagi malaikat membawa laporan kepada Allah, amal-amal kita mulai hari Senin. Nah, ini disebut ar-rab'ul usbu'i. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahim. Ujar Nabi, dilaporkan kepada Allah amal-amal kita ini pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka bahwa waktu dilaporkan amalku itu aku sedang puasa. Makanya Nabi suka puasa Senin Kamis. Nah, Nabi puasa Senin Kamis karena Sidin ingin bahwa malaikat melaporkan kepada Allah Nabi sedang puasa. Nah, karena pada hari Kamis, hari Senin, malaikat membawa laporan kepada Allah. Lalu Nabi ingin bahwa buku catatan amal Sidin itu ada catatan puasanya setiap kali ada laporan yang per minggu ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima pauri yaumi usbu'i, yang keempat ar-rab'ul hauli, laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini yang paling besar bukunya. Karena setahunan amal kita di situ ada. Nah, jadi amal kita di situ ada semua, dicatat oleh malaikat. Kalau ada satu pun amal yang luput, kita guring pun ada laporannya. Jam anu sampai jam anu ini hamba Allah Fulan bin Fulan tidur. Jam ini sampai jam ini hamba Allah melihat TV. Ini jam ini sampai jam ini hamba Allah melihat HP. Jam ini sampai jam ini hamba Allah dia di toko bertransaksi. Jam ini sampai jam ini hamba Allah sedang di masjid. Semua ada, baik yang besar maupun yang kecil, semua tertulis dalam buku catatan amal malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita disuruh muhasabah. Di sini kita disuruh muhasabah, disuruh kita menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung diri kamu sebelum dihitung orang. Nah, jadi kita muhasabah per tahun ini lapah pada sedikit. Muhasabahnya per tahun kebanyakan yang diingatkan. Kalau muhasabah per hari ternyampan sedikit kada banyak. Muhasabah per minggu sudah sulit, apalagi muhasabah setahun. Nah, misal kita pada bulan Sya'ban ini kita muhasabah mengatakan apa yang kita kerjakan dari bulan Sya'ban tahun dahulu. Cuma kita bisa menjumlah-jumlah, kita bisa mereka-reka kira-kira dalam setahun yang lalu apa yang paling banyak amal yang kita kerjakan, yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram, yang mubah. Mana kira-kira yang banyak yang kita lakukan selama setahun? Yang mubah tuh contoh naum, tidur ini mubah. Itu kalau sehari kita guring 8 jam berarti sepertiga hari. Sehari 24 jam. Kalau kita guring 8 jam sehari semalam berarti sepertiga sudah hilang. Mubah tuh kalau dapat pahala, kalau dapat dosa, kalau dapat celah, kalau dapat puji. Ini mubah. Jadi buku catatan amal kita itu sepertiga kosong. 8 jam kita guring sehari. Ujar Imam Ghazali, kalau orang umur 80 tahun,
Kalau orang umur 60 tahun, guring sehari 8 jam, 20 tahun dah prai. Tinggal lagi 40. Nah 40 ini pulang potong usia sampai balik 15 tahun. 25 tahun lagi. 25 tahun ini berapa kira-kira yang kita kerjakan pulang? Yang haram, yang makruh, yang sunat, yang wajib. Nah, jadi kita disuruh berhitung dalam dunia ini supaya kita di akhirat kita kada susah lagi berhitung. Di akhirat kita ngalih berhitung. Di dunia masih nyaman kita menghitung. Nah penyamannya menghitung, ada yang tak salah kalau dihapus. Ada yang haram dihapus, ada yang haram dihapus, ada yang haram dihapus. Kalau di akhirat kada kau lagi kita menghapus. Apa yang ada itu pun sudah yang kita hadapi. Nah, jadi dalam catatan amal yang per tahun yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada bulan Sya'ban ini, itu hendaknya kita bersihi dahulu. Sebelum laporan itu diserahkan oleh malaikat kepada kita bersihi. Nang habang-habangnya kita buangi. Yang haram-haramnya kita hapusi, sehingga yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam buku catatan amal itu perkara-perkara yang wajib, yang sunat, ya paling kada yang mubah. Yang haram, yang makruh kita sudah hapus dengan cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang kita harapkan pada bulan Sya'ban ini kita bisa memperbaiki buku catatan amal kita selama setahun sebelum dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada bulan Sya'ban ini kapan tepatnya malaikat menyerahkan buku amal itu kepada Allah? Oleh sebagian para ulama disebutkan itu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah malam nisfu Sya'ban itu malaikat menyerahkan buku kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu nahara." Apabila malam nisfu Sya'ban, maka malamnya itu kalian bangun, qumu lailaha, bangunlah malam nisfu Sya'ban itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Supaya apa? Supaya buku catatan amal kita itu ditutup dengan yang baik, dimulai dengan yang baik. Nah, ini buku catatan amal kita ujungnya ditutup dengan husnul khatimah. Buka lembaran per hari, ujungnya ditutup dengan qiyamul lail. Nah, buku lembaran yang baru dimulai dengan puasa. Buku catatan amal kita yang baru dimulai dengan amal ibadah, yaitu puasa. Nah makanya jar Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban", bila malam nisfu Sya'ban, qumu lailaha, beribadahlah kalian di malamnya itu. Wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Nah supaya apa? Supaya buku catatan yang lama disudahi dengan husnul khatimah, dan buku yang baru ini dimulai dengan husnus sabikah, permulaan yang baik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban dikatakan oleh para ulama adalah malam yang mulia, yang Nabi menyuruh kita malam itu beribadah kepada Allah, siangnya menyuruh puasa.
Lalu bagaimana cara ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban itu? Apakah kita beribadah di masjid sama-sama, atau kita beribadah sorangan-sorangan? Nah, ini para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok pertama yang diimami oleh Imam Khalid bin Ma'dan yang hidup di masa tabi'in, beliau mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu hendaknya kaum muslimin beramai-ramai ke masjid, memakai pakaian yang bagus, berharum-harum, meramaikan masjid Allah, i'tikaf di masjid, berjamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendapat atau ijtihad dari Imam Khalid bin Ma'dan. Ini yang dipakai oleh sebagian kita. Nah, malam nisfu Sya'ban berkumpul di masjid, baca Yasin, baca itu, baca ini. Ada pendapat ulama lagi yang kedua yang diimami oleh Imam Auza'i, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu yang lebih baik ibadah sorangan-sorangan. Karena ini yang terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi nisfu Sya'ban itu kada ada orang di masjid bebacaan masing-masing sendiri-sendiri beribadah kepada Allah. Jadi menurut Imam Auza'i sebaiknya itu dijadikan contoh. Malam nisfu Sya'ban itu kada usah berbundung-bundung ke masjid, cukup di rumah masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terbaik, ujar Imam Al-Auza'i. Nah, kita sarah kita anak umpat namana, anak umpat Imam Khalid bin Ma'dan di masjid berkumpulan, anak umpat Imam Auza'i kada usah di rumah aja masing-masing. Nah, ada pendapat yang ketiga, kedua-duanya di masjid itu berkumpulan semuaan. Karena boleh ke rumah masing-masing, di rumah masing-masing pulang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga pendapat yang demikian itu. Ini Mbah Maghrib misalnya kita berjamaah di masjid, baca bacaan apa, dan kada ada bacaan khusus yang diajarkan Nabi tentang malam nisfu Sya'ban ini. Nabi cuma menyuruh beribadahlah kamu pada malam nisfu Sya'ban. Ibadah apa terserah kita. Cuma orang-orang tua bahari, para ulama mengajarkan kepada kita dengan membaca surah Yasin. Itu ajaran ulama-ulama kita, bukan langsung dari Nabi SAW. Sedangkan dari Nabi kalau ada apa-apa yang disuruh Nabi cuma beribadah. Nak baca apakah kita baca apakah terserah kita. Yang penting malam nisfu Sya'ban, malam yang jangan kita lewatkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam nisfu Sya'ban itu banyak mempunyai nama, menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Ada salah satu nama malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa. Nah, jadi kelebihan malam nisfu Sya'ban itu doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih ijabah daripada malam-malam yang lainnya. Ibnu Umar sahabat Nabi kita mengatakan ada 5 malam yang mana Allah lebih memperhatikan kepada doa-doa kita lebih daripada malam-malam yang biasa. Nah, 5 malam itu disebut pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Ini malam Jumat ini malam yang sayang kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah. Malam Jumat.
Yang kedua, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ini malam yang istimewa. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, Lailatul Qadar, bulan puasa. Yang kelima, malam hari raya. Nah, ini 5 malam ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu oleh sebagian ulama disebut dengan Lailatul Ijabah, malam di mana Allah mengijabah doa-doa hambanya. Nah, kemudian ada lagi malam nisfu Sya'ban itu bernama Lailatul Ghufran, malam ampunan. Karena menurut banyak hadis Nabi, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun mereka kadang minta ampun. Kalau malam-malam lain itu kita minta ampun maka lawan Tuhan, jadi ampuni Tuhan. Nah, malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah. Andai kata kita malam nisfu Sya'ban tuh kita guring lagi semalaman, bangun subuh, bangun, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman pada malam nisfu Sya'ban itu. Namun dalam banyak hadis Nabi ada beberapa kelompok manusia yang malam itu kada diampuni kecuali minta ampun. Nah, ini ada golongan-golongan manusia yang pada malam nisfu Sya'ban itu kada masuk dalam ampunan Allah kecuali yang bersangkutan minta ampun. Amun yang selain ini walaupun kada minta ampun, berkat malam nisfu Sya'ban diampuni Allah. Tapi yang beberapa kelompok ini kada, kecuali inya nak minta ampun. Nah, siapa mereka itu? Dalam hadis disebutkan pertama musyahin. Musyahin ini orang yang berbantah-bantahan, orang nang kada betaguran karena urusan dunia. Nah, ini orang nang bebantah-bantah, orang nang bahwal, orang nang kada barawaan satu dengan yang lain, sesama muslim kada barawaan karena urusan dunia. Kita boleh aja kada barawaan lawan orang, tapi urusan akhirat kok kada hendak menabur inyan itu selama inya masih ketujuh main judi, boleh aja kita kada menabur. Aku indah tagur sapa lawan inya selama inya masih ketujuh bezina, indah menagur sapa lawan inya kada apa-apa. Ini kada tagur sapa lawan saudara muslimin karena urusan dunia, urusan pahalatan kah, kakak mengakad misalnya, urusan besok putu apakah salah hitung bahitung, urusan bebida gulungan bida partai kah misalnya kada berawaan. Nah, ini kada dapat ampunan Allah kecuali inya nang minta ampun kepada Allah, inya nang bertobat kepada Allah. Nah, jadi orang-orang nang kada betagur sapa, orang-orang nang kada berawaan karena urusan dunia, hendaknya malam nisfu Sya'ban itu betaguran. Betaguran. Mun kada betaguran, apa yang diberikan Allah pada malam itu kada dapat. Ini ruginya orang kada betaguran. Apalagi pedang sanak pada betaguran urusan warisan. Orang Allah berbagi rahmat pada malam itu, ini taliung. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu betaguran dulu. Karena isuk ayah pulang ada berawaan lagi kada apa-apa. Selamatakan malam itu dulu. Selamatakan malam nisfu Sya'ban. Karena Allah akan memberikan ampun pada malam nisfu Sya'ban li musyahin, bagi orang yang bebantah-bantahan kada betagur sapa. Yang kedua ujar Nabi, qati'i rahim, orang yang memutus tali keluarga.
orang yang memutus tali keluarga. Mestinya keluarga ini saling kirim salam, saling berbagi, saling mencari tahu keadaan masing-masing. Itu mestinya keluarga. Ini kada lawan kula kada tahu menahu, kada tahu kula garing, kada tahu kula jadi ada masalah, kada tahu kula ada apa, kada peduli nya urusannya seorangnya. Kula besaruan kada ditulaki, seorang baruhan kula kada disarui. Nah ini katiu rahim. Nah orang-orang yang macam ini malam nisfu Sya'ban kada dapat juga ampunan Allah. Nah, kecuali dulu sambung keluarga. Nah, jadi menjelang malam nisfu Sya'ban, nah diteleponi kula-kula, diteleponi kula-kula, dicari kula-kula, dicari kabarnya, tanda bahwa kita kada qati'ur rahim, kada memutus tali keluarga, supaya malam itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Nabi, yang malam nisfu Sya'ban itu luput juga sahir, orang yang berisian mengamalkan ilmu sihir, au kahin atau orang yang profesinya sebagai dukun. Nah tukang sihir, tukang dukun itu malam nisfu Sya'ban kada dapat apa-apa daripada rahmat Allah. Allah berbagi ampunan, Allah berbagi hidayah, malam itu luput. Kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au mudminu khamrin, ujar Nabi lagi, atau orang yang suka minum arak. Suka minum arak, suka menyabu, suka minum yang memabukkan, suka menghisap yang memabukkan, yang merusak akal. Nah ini kalau nya kada tubat pada malam nisfu Sya'ban, kada dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala pada malam berkah ini. Nah jadi tubat dulu. Nang ketujuh mabuk, nang ketujuh menyabu, nang ketujuh mahiut lim apa segala macam. Nah malam nisfu lim kan nang ketujuh mahiut. Hiut lim kena mabuk. Nak nukar sabu kada berduit. Lalu gantiannya lim. Ini sama, kada ada beda, karena sama-sama merusak akal, merusak akal. Nah ini orang kalau kada tubat kepada Allah malam nisfu Sya'ban, kada dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujar Nabi, musirrun 'ala riba, orang yang mengekali riba. Orang yang pada malam nisfu Sya'ban dia masih ada sangkut paut riba. Nah, jadi pada malam nisfu Sya'ban posisi dia masih ada sangkut paut riba. Pada malam nisfu Sya'ban dia masih ada berhutang duit nang berbunga, dia masih ada membunga akan duit. Padahal malam nisfu Sya'ban, nah maka orang ini luput daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kada dapat juga. Apalagi jar Nabi, au musirrun 'ala zina, atau orang yang mengekali zina. Nah, mengekali zina. Jadi orang-orang yang suka berzina, kalau hendak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, maka tobatlah kepada Allah pada malam itu. Itu malam yang sangat Allah sukai kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah beberapa jenis maksiat-maksiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menghalang seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi beberapa malam lagi kita menemui insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita mesti berharap, mesti berusaha bahwa malam nisfu Sya'ban ini akan kita jadikan malam nisfu Sya'ban yang terbaik sepanjang hidup kita. Itu mesti kita niatkan.
Malam Jumat ini insyaallah malam nisfu Sya'ban. Nah, kita sudah pasang niat bahwa malam nisfu Sya'ban ini aku harus jadikan malam nisfu Sya'ban terbaik sepanjang hidupku. Karena kita sudah tahu malam ini Allah sangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, maka kita gunakan, kita manfaatkan tawaran-tawaran Allah kepada kita. Allah menawarkan pada malam itu, siapa-siapa yang perlu apapun kepadaku, ya Tuhan, laporkan kepadaku, aku akan kasih, aku akan beri. Nah, ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu para ulama, para orang-orang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka sangat senang, mereka sangat bersiap-siap untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban itu. Karena malam nisfu Sya'ban ini segala amal perbuatan kita selama setahun disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Dan alangkah malunya kita kepada Allah kalau buku catatan amal kita itu lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Alangkah malunya kita kepada para malaikat Allah kalau buku catatan amal ini lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk merevisi buku catatan amal kita. Masih ada beberapa hari kita perbaiki, kita hapus yang merah-merah dengan tobat dan istighfar kepada Allah. Oh, kita pada bulan dulu pernah melakukan maksiat ini, minta ampun kepada Allah, tobat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Ujar Nabi, orang yang tobat dari dosa sama orang kada pernah berbuat dosa. Hanya kalau orang terus pernah berbuat dosa lalu ingat tobat kepada Allah, itu dihukumkan oleh Allah sama orang kada pernah berdosa. Allah kada mau mengingat macam ni bahari ni Tuhan nih kau tujuh bejina, Tuhan kada mau kayak itu. Kalau sudah orang tobat tutup bukunya. Kada mau, Allah Ta'ala mau ungkit-ungkit kelakuan kita bahari dan kita sudah tobat daripadanya. Nah, makanya itu Nabi kita mengancam siapa-siapa yang menggibah seseorang dengan dosa yang dia sudah tobat dari dosa itu, maka dia akan dibalakan oleh Allah melakukan dosa itu sebelum dia mati. Orang ini bahari maling, luhulu, lagi wah ini baik dah, wah ini suka ke masjid, suka nuntut ilmu, ini sudah tobat daripada maling. Ada nang mau ungkit-ungkit, banyak aja baiknya itu jadi dulu maling wara. Orang sudah tobat dari maling, sudah ahli masjid, masih diungkit-ungkit. Nah, jar Nabi, orang yang mengungkit-ungkit ini akan dibalakan oleh Allah melakukan maksiat itu, jadi maling kena orangnya sebelum matinya. Karena orang yang berbuat dosa itu sebesar apapun dosanya, kalau sudah taubat kepada Allah, kaman la dzambalah, sama orang yang kada punya dosa. Jadi jangan suka kita menyebut kejahatan-kejahatan orang yang orang itu sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara menghapus dosa kita, namun kita buku dalam dunia kita hapus kelihatan bekas hapusan. Tapi kalau buku Allah ini orang yang tobat dihapus kada ketahuan lagi, malaikat pun kada tahu lagi, dilupakan oleh Allah. Malaikat atid pencatat amal kejahatan ini, kalau kita sudah tobat kepada Allah, ansahullah, Allah lupakan. Tapi kalau kita kada tobat kepada Allah, ini malaikat atid akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini mencatat kita berbuat kada baik ini, kita kada berbuat baik ini, kada berbuat baik. Kalau kita kada tobat, nah halus pun ini ingat. Tapi kalau kita hapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat hafazah, malaikat pencatat amal kejahatan, ansahumullah, Allah lupakan mereka itu, kada ingat lagi. Nah, ini keuntungan orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban disebut pula dengan Lailatul Takdir.
Artinya apa? Artinya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang bertugas tentang takdir 1 tahun apa yang terjadi terhadap seseorang. Itu malam nisfu Sya'ban juga. Allah menyerahkan kepada malaikat Mikail tentang pembagian rezeki. Itu malam nisfu Sya'ban. Allah memberikan catatan kepada malaikat maut orang-orang yang akan dicabut pada nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban tahun akan datang. Jadi malaikat Israel ini ada tahu siapa yang dicabut yang tahun 2 tahun akan datang. Karena diberi Allah daftarnya. Allah memberikan daftar orang-orang yang dicabut nyawanya itu untuk tahun depan. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban ini sampai malam nisfu Sya'ban akan datang, itu malaikat maut tahu orang-orang yang dicabut nyawanya. Karena pada malam itu Allah menyerahkan namanya. Kalau sudah Allah menyerahkan nama kepada malaikat Israel, ujar para ulama, itu kada kau lagi dirubah-rubah. Tahuan dah. Tapi selama Allah belum menyerahkan namanya kepada malaikat Israel, itu masih kita bisa minta kepada Allah dipanjangkan umur. Makanya kita membaca doa surah Yasin di malam nisfu itu apa? Minta panjangkan umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampulu Allah belum menyerahkan catatan ke malaikat Israel, itu masih bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah apa yang dia tetapkan. Tapi kalau sudah diserahkan ke Israel, nah daftarnya nah ada akan diubah lagi. Israel sudah tahu. Nah jadi malam nisfu Sya'ban itu apa yang kita minta kepada Allah? Minta panjangkan umur untuk kebaikan. Kalau sudah Allah berikan daftar rezeki kita kepada Mikail, kan Mikail urusan rezeki. Ya Tuhan, ini hamba catatan amal rezeki. Nah, Mikail, daftar orang-orang yang dapat rezeki selama setahun itu Mikail yang megang catatannya. Ini yang mengatur pembagian-pembagiannya, diserahi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail. Nah kalau sudah daftar di tangan Mikail, kita tidak tahu lagi minta apa-apa. Apa yang terjadi itulah sudah. Tapi sebelum daftar diserahkan kepada Mikail, kita masih bisa minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, niatnya untuk diluaskan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah. Tampulu belum diserahkan Allah kepada Mikail catatan rezeki itu. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan, banyak kesempatan-kesempatan untuk kebaikan kita baik dunia akhirat yang Allah sediakan pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, berikan hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan pada malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.